Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Perkenalkan, nama saya Jiro Makamea dengan NPM 022724111177. Nah, kali ini yang akan membahas topik penting dalam dunia ekonomi Islam, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, teman-teman, perbankan syariah saat ini menjadi salah satu sektor keuangan yang terus berkembang pesat baik di tingkat nasional maupun global. Namun, perkembangan tersebut tentu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada banyak faktor yang berperan di baliknya, melalui dari lembaga keuangan, regulator, institusi pendidikan, hingga inovasi teknologi. Semua ini saling berhubungan dengan bentuk ekosistem yang mendukung. Nah, keberlanjutan industri keuangan syariah dalam perkembangan perbankan syariah, lembaga dan industri pendukung memiliki peran yang sangat penting. Nah, mereka tidak hanya menjadi mitra operasional bagi bank syariah, tapi juga berfungsi sebagai pendorong dalam edukasi, promosi, dan inovasi produk syariah di tengah masyarakat. Tanpa dukungan lembaga-lembaga tersebut, sistem keuangan syariah tidak akan berjalan secara optimal. Bayangkan jika perbankan syariah berdiri sendiri tanpa dukungan regulator, tanpa lembaga pendidikan yang melatih tenaga ahli, dan tanpa industri teknologi yang mempermudah layanan digital, tentu akan sulit bagi perbankan syariah untuk bersaing dengan sistem keuangan konvensional. Karena itu, dalam pembahasan kali ini kita akan menelusuri bagaimana peran lembaga dan industri pendukung membentuk, menjaga, dan mengembangkan perbankan syariah agar tetap relevan dan berdaya saing di era modern. Nah, teman-teman, sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbankan syariah. Nah, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini bebas dari unsur riba, bunga, gharar, ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi atau perjudian. Perbankan syariah tidak sekedar mengganti istilah atau nama produk, tetapi menjalankan kegiatan ekonomi yang benar-benar halal, keadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Nah, teman-teman, prinsip-prinsip utama dalam perbankan syariah antara lain adalah mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Nah, untuk musyarakah, yaitu kerjasama dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal. Untuk mudharabah, yaitu jual beli barang dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Untuk ijara, yaitu akad atau sewa menyewa, dan pembagian bentuk akad lainnya yang menghindari riba dari ketidakadilan. Melalui prinsip-prinsip tersebut, perbankan syariah berusaha membangun sistem ekonomi yang hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga berkah dan etis. Nah, teman-teman, lembaga keuangan syariah adalah tulang punggung sistem perbankan syariah. Mereka berperan menyediakan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah dan memastikan bahwa setiap produk dan jasa yang ditawarkan memenuhi ketentuan hukum Islam. Contoh lembaga keuangan syariah antara lain bank syariah yang menawarkan berbagai produk seperti tabungan waidah, pembiayaan mudharabah, deposito mudharabah, dan sebagainya. Untuk koperasi syariah yang berperan penting dalam pembantuan masyarakat menengah ke bawah dan sektor usaha kecil. Sedangkan Baitul
Maluat Tawil atau BMT, lembaga keuangan mikro yang tidak hanya menyalurkan pembiayaan usaha, tetapi juga memiliki fungsi sosial seperti pengelola zakat, infak, dan sedekah. Lembaga-lembaga tersebut menjadi peran antara masyarakat dan kegiatan ekonomi yang halal, sehingga prinsip syariah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjaga integrasi dan stabilitas sistem keuangan syariah, regulasi dan kebijakan memiliki peran yang tidak kalah penting. Regulasi yang dibuat oleh otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, dan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI menjadi fondasi bagi pelaksanaan perbankan syariah, teman-teman. Aturan-aturan ini memastikan agar kegiatan profesional bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip Islam, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Misalnya, setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawasan Syariah atau DPS yang berfungsi mengawasi kepatuhan syariah dalam seluruh aktivitas perbankan. Dengan adanya regulasi yang jasa dan tegas, masyarakat akan merasa lebih aman untuk berinteraksi di lembaga keuangan syariah. Regulasi juga memberikan arah bagi pengembangan produk baru yang tetap sesuai prinsip Islam tetapi mampu menjawab kebutuhan ekonomi modern. Kita hidup di zaman di mana teknologi menjadi fondasi utama berbagai sektor kehidupan. Dunia perbankan pun tidak luput dari perubahan besar ini. Transformasi digital telah mengubah cara bank berinteraksi dengan nasabah, memproses data sehingga menciptakan produk baru. Dalam konteks perbankan syariah, transformasi digital memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan efisien dan aksesibilitas layanan keuangan syariah. Yang kedua, memperkuat prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi keuangan. Digitalisasi memungkinkan masyarakat dan berbagai lapisan untuk meningkatkan layanan perbankan syariah secara cepat, aman, dan mudah. Kini banyak lembaga keuangan syariah yang menghadirkan layanan mobile banking syariah, pembiayaan online berbasis syariah, hingga marketplace halal yang terintegrasi dengan sistem keuangan syariah. Sebagai contoh, munculnya finansial syariah seperti peer-to-peer lending berbasis bagi hasil, platform wakaf digital, dan zakat menjadi bukti bahwa sistem keuangan Islam mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Salah satu faktor terpenting dalam pengembangan perbankan syariah dalam edukasi, literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Disinilah peran lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian menjadi sangat vital. Mereka berperan dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah. Selain itu, lembaga pelatihan juga membantu membekali para profesional dengan sertifikat dan pengetahuan praktis. Mengenai operasional perbankan syariah, edukasi publik juga tidak kalah pentingnya. Kampanye literasi keuangan syariah perlu dilakukan secara masif melalui seminar atau media sosial dan kerjasama dengan komunitas lokal. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah pun akan bertambah dan industri ini bisa berkembang lebih cepat. Perbankan syariah tidak boleh berhenti pada sistem tradisional. Dunia keuangan saat ini sedang mengalami transformasi digital yang luar biasa, maka dari itu inovasi menjadi kunci utama agar perbankan syariah tetap relevan dan kompetitif.
Inovasi dapat dilakukan dalam bentuk produk layanan maupun teknologi, misalnya penggunaan digital banking syariah yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara online atau finansial syariah yang menyediakan layanan pembiayaan dan investasi halal berbasis aplikasi atau wallet halal yang memudahkan transaksi tanpa harus meninggalkan prinsip syariah. Platform digital untuk mengelola zakat, wakaf, dan sedekah. Teknologi informasi tidak hanya membuat layanan menjadi lebih efisien, tapi juga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan. Dengan demikian, peran teknologi turut mendukung inklusi keuangan syariah di berbagai lapisan masyarakat. Perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga banyak di negara lain seperti Malaysia, Uni Emirat atau Arab dan Arab Saudi. Kerjasama antara negara dengan bidang keuangan syariah menjadi sangat penting, memperkuat jaringan dan meningkatkan daya saing global. Melalui kolaborasi internasional, lembaga-lembaga perbankan syariah dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan teknologi. Hal ini juga mendorong terciptanya standarisasi produk dan layanan perbankan syariah di tingkat global. Dengan demikian, dunia Islam bisa menghadirkan sistem keuangan yang tidak hanya sesuai syariat, tapi juga berdaya saing tinggi di pasar internasional. Meskipun mengalami pertumbuhan yang cukup baik, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip dan manfaat perbankan syariah, persaingan ketat dan perbankan konvensional yang sudah lebih dulu mapan dan memiliki jaringan luas, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek teknik sekaligus prinsip syariah, kurangnya inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda dan masyarakat digital. Untuk mengatasi tantangan ini perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, industri, teknologi, dan lembaga keuangan. Keuangan itu sendiri, edukasi publik harus diperkuat, inovasi digital terus dikembangkan, dan kerjasama antara lembaga perlu diperluas. Finansi atau finansial teknologi telah menjadi katalis bagi pertumbuhan perbankan syariah. Startup berbasis syariah kini hadir sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem keuangan halal. Mereka tidak hanya menawarkan layanan finansial, tetapi juga membantu memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah. Beberapa kontribusi penting finansi syariah antara lain menyediakan akses pembiayaan mikro bagi pelaku usaha kecil yang selama ini tidak terlayani bank konvensional, memperkenalkan modal investasi berbasis syariah yang transparan dan inklusif, mengembangkan ekosistem transaksi halal berbasis digital, misalnya dompet digital syariah dan sistem pembayaran zakat otomatis. Perkembangan ini menunjukkan bahwa dunia keuangan syariah sedang bergerak menuju ekosistem smart Islamis finansial, di mana prinsip Islam berpadu dengan teknologi canggih untuk menjangkau masyarakat luas. Transformasi keuangan syariah tidak akan berhasil tanpa mendukung kebijakan publik yang kuat. Pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan harus berjalan beriringan untuk membangun kerangka hukum dan infrastruktur yang mendukung perkembangan
industri syariah. Beberapa langkah kolaboratif yang bisa dilakukan antara lain. 1. Mendorong integrasi sistem keuangan syariah dalam rencana pembangunan nasional. Memberikan insentif pajak atau kemudahan regulasi bagi startup syariah dan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip Islam. Yang ketiga, memperkuat peran Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI dalam mengawasi dan mempercepat sertifikasi produk-produk halal keuangan. Mengembangkan pusat data ekonomi dan keuangan syariah nasional, memantau pertumbuhan industri secara transparan. Kolaborasi lintas lembaga juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Keuangan syariah dengan adanya koordinasi antara Bank Indonesia atau OJK, Kementerian Keuangan, dan DSN MUI, pengawasan dan inovasi dapat berjalan seimbang. Nah teman-teman, salah satu faktor penentuan keberhasilan dan pengembangan industri keuangan syariah adalah kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang profesional, kompeten, dan memahami nilai-nilai Islam menjadi aset berharga dalam memperkuat perbankan syariah. Namun kenyataannya masih banyak kekurangan tenaga ahli di bidang manajemen risiko syariah, hukum ekonomi Islam, serta teknologi finansial berbasis syariah. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tinggi, pesantren, dan lembaga pelatihan perlu berperan lebih aktif dalam membuka program studi ekonomi dan perbankan syariah berbasis praktik digital, menyelenggarakan pelatihan bersertifikat bagi karyawan dan pengawasan syariah, meningkatkan kerjasama riset antara akademis dan industri. Selain SDM, profesional literasi masyarakat juga harus ditingkatkan. Masyarakat perlu memahami bahwa sistem syariah bukan sekedar label tanpa riba, tetapi sebuah sistem ekonomi yang berkeadilan dan berbasis etika. Pendidikan keuangan syariah harus dimulai sejak dini di sekolah, kampus, maupun komunitas masyarakat. Industri halal dan perbankan syariah adalah dua sisi mata uang yang saling menguatkan keuangan syariah. Menyediakan pembiayaan dan investasi yang halal bagi sektor industri halal seperti makanan, kosmetik, farmasi, dan pariwisata. Sebaliknya, berkembangnya industri halal akan meningkatkan permintaan terhadap layanan keuangan syariah. Inilah yang disebut sebagai halal valuation atau rantai nilai-nilai halal sesuai sistem ekonomi yang menghubungkan seluruh aktivitas bisnis dari hulu ke hilir melalui produksi, distribusi, hingga pembiayaan, semua dijalankan berdasarkan prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah dapat memperluas peran dengan pendukung usaha mikro dan kecil di sektor halal, misalnya menyediakan skema pembiayaan mikro syariah untuk produsen makanan.